Hukum di negeri ini sering digambarkan seperti pedang, tegas, tanpa pandang bulu. Sebuah representasi visual dari keadilan yang ideal, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di mata hukum. Namun, apakah realitas sejalan dengan idealisme ini? Apakah pedang keadilan benar-benar menebas tanpa membedakan status sosial atau kekayaan? Mari kita telaah lebih dalam. Tapi, pedang itu hanya tajam ke bawah, mengiris rakyat kecil seperti Samsul. Seorang warga biasa yang terjerat kasus hukum, menjadi contoh bagaimana sistem bekerja dengan begitu cepat dan tanpa ampun bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau koneksi. Kisah Samsul adalah potret buram dari ketidaksetaraan di hadapan hukum, dan tumpul saat berhadapan dengan perisai emas para elit, para pejabat, politisi, dan tokoh berpengaruh yang seolah kebal terhadap hukum. Mereka yang memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara terbaik, memanfaatkan celah hukum, dan mempengaruhi opini publik. Perisai emas ini melindungi mereka dari konsekuensi yang sama yang dihadapi oleh warga biasa. Samsul, warga biasa, dipenjara karena ijazah palsu. Proses hukumnya cepat, tanpa ampun. Tidak ada keringanan, tidak ada mediasi, hanya vonis yang dijatuhkan dengan segera. Kasusnya menjadi viral, namun simpati publik tidak mampu mengubah nasibnya. Ia harus menjalani hukuman atas kesalahannya. Setiap kesalahannya dikuliti, setiap alibi dipatahkan. Hukum jadi labirin tanpa pintu keluar. Tidak ada jalan pintas, tidak ada celah untuk melarikan diri dari jeratan hukum. Samsul terjebak dalam sistem yang terasa begitu berat sebelah. Sementara itu, Gibran, pejabat publik, ijazahnya dipertanyakan, tapi audit transparan tak kunjung datang. Sebuah ironi yang mencolok. Kasus serupa, namun penanganan yang jauh berbeda. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, namun jawaban yang memuaskan tak kunjung diberikan. Klarifikasi yang muncul setengah hati. Institusi yang seharusnya tegas justru pasif. Seolah ada upaya untuk menutupi atau meredam kasus ini. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pun dipertaruhkan. Hukum yang menjerat Samsul jadi perisai bagi Gibran. Sebuah kontradiksi yang menyakitkan. Keadilan yang seharusnya menjadi hak semua warga negara, justru menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Ini bukan soal dua orang, tapi cermin sistem yang timpang, standar ganda di hadapan hukum. Sebuah refleksi yang jujur namun pahit tentang bagaimana hukum diterapkan di negeri ini. Sistem yang seharusnya adil dan merata, justru menjadi alat untuk melindungi yang kuat dan menindas yang lemah. Mengapa pedang keadilan begitu tajam untuk Samsul, tapi ragu menyentuh Gibran? Pertanyaan ini menggantung di udara, menuntut jawaban yang jujur dan transparan. Apakah karena Samsul hanya seorang warga biasa, sementara Gibran memiliki kekuasaan dan pengaruh? Inilah undangan untuk membongkar hipokrisi hukum dan politik Indonesia. Sebuah ajakan untuk mengkritisi sistem yang ada, menuntut perubahan, dan memperjuangkan keadilan yang sejati. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil dan beradab. Untuk memahami polemik ijazah Gibran, kita harus menelusuri jejak akademiknya dari Singapura ke Inggris. Ia sekolah di Orchid Park Secondary School, lanjut ke MDIS Singapura, lalu top-up degree di University of Bradford, Inggris. Di atas kertas, riwayat ini tampak mulus. Namun, dalam politik, setiap detail harus bisa diverifikasi mutlak. Pertanyaan soal akreditasi, kesetaraan ijazah, dan proses penyetaraan muncul, membuka kotak Pandora baru yang justru menambah keraguan publik. Polemik ijazah Gibran dipicu pertanyaan kritis dari masyarakat, mulai dari perbedaan nama hingga keabsahan penyetaraan. Klarifikasi yang diberikan cenderung defensif, tanpa bukti dokumen yang transparan. KPU menyatakan berkas lengkap, tapi hasil verifikasi tak pernah dipaparkan ke publik. Kementerian Pendidikan pun diam, membiarkan polemik terus bergulir. Akibatnya, jurang antara klaim formal dan kepercayaan publik makin lebar. Transparansi dikorbankan demi stabilitas politik. Di sudut Jakarta, Samsul hanya ingin hidup layak. Ia terhalang syarat formalitas ijazah sarjana. Putus asa, ia membeli ijazah palsu dari Universitas Pasar Pramuka, simbol pasar gelap dokumen. Ijazah itu jadi tiket harapan, tapi juga jebakan. Saat melamar kerja, kebohongannya terbongkar. Ia dilaporkan, ditangkap, dan dijerat hukum. Samsul adalah korban sistem yang lebih besar, obsesi gelar dan akses pendidikan yang timpang. Pasar gelap tumbuh karena keputusasaan orang-orang seperti Samsul. Mereka terpinggirkan, terpaksa mencari jalan ilegal demi pengakuan.
harapan berubah jadi hukuman. Dalam kasus Samsul, roda hukum berputar dengan kecepatan yang jarang kesaksikan. Proses hukum Samsul berjalan cepat dan tegas, sebuah kontras yang mencolok dari lambatnya keadilan yang sering dihadapi masyarakat. Seolah-olah sistem yang biasanya berbelit-belit dan penuh penundaan, tiba-tiba menjadi efisien dan tanpa ampun. Samsul menghadapi pengadilan tanpa perisai kekuasaan, tanpa pengacara mahal yang bisa memutarbalikkan fakta. Jaksa mendakwa dengan keyakinan penuh, menyajikan bukti-bukti yang memberatkan tanpa ragu. Tidak ada celah untuk negosiasi, tidak ada ruang untuk keringanan. Semua berjalan sesuai dengan kitab undang-undang, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi Samsul. Hakim memvonis dengan cepat, semua berjalan efisien, seolah-olah kasus ini adalah prioritas utama. Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada saksi yang dipanggil untuk memberikan kesaksian tambahan. Vonis dijatuhkan tanpa penundaan, mengirimkan pesan yang jelas, hukum ditegakkan, tanpa pandang bulu. Alasan kemanusiaan tak jadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ini. Sistem hukum yang impersonal dan dingin tidak memberikan ruang bagi empati atau belas kasihan. Samsul hanyalah sebuah angka dalam statistik, sebuah kasus yang harus diselesaikan secepat mungkin. Hukum hanya melihat fakta, Samsul memakai ijazah palsu. Tidak ada diskusi tentang niat baik, tidak ada pertimbangan tentang kontribusi positif yang mungkin telah diberikan Samsul kepada masyarakat. Yang penting hanyalah pelanggaran hukum, tanpa melihat konteks atau latar belakangnya. Vonis penjara dijatuhkan tanpa ampun, impian Samsul berakhir di balik jeruji besi. Masa depannya yang penuh harapan kini terenggut, digantikan oleh kehidupan yang suram dan penuh penyesalan. Penjara menjadi tempat di mana mimpi-mimpi mati dan harapan pupus. Ketegasan hukum ini seolah hanya berlaku untuk rakyat kecil, mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau kekayaan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sementara para koruptor besar dan penjahat kerah putih seringkali lolos dari jeratan hukum, Samsul, seorang pria biasa, harus menanggung konsekuensi penuh dari tindakannya. Penjara seringkali dianggap sebagai solusi bagi masalah sosial yang kompleks. Namun apakah memenjarakan Samsul benar-benar adalah solusi yang tepat? Atau sekadar pelarian negara dari tanggung jawab untuk mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam? Apakah sistem pendidikan yang tidak merata dan kurangnya kesempatan kerja tidak turut berperan dalam mendorong orang seperti Samsul untuk mengambil jalan pintas? Vonis ini mungkin memenuhi tuntutan hukum positif, namun pada saat yang sama, vonis ini melukai rasa keadilan yang mendalam. Apakah keadilan sejati hanya tentang menegakkan hukum secara buta, atau juga tentang pertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap kehidupan individu? Hukum di negeri ini memang tajam dan tanpa kompromi, terutama untuk mereka yang sudah terluka dan rentan. Sebuah sistem yang seharusnya melindungi dan memberikan keadilan, justru seringkali menjadi alat untuk menindas dan menghancurkan harapan. Kasus Samsul dan Gibran menunjukkan monopoli kredensial yang dijaga negara, tapi longgar untuk elit. Bagi rakyat biasa, gerbang formalitas terkunci rapat. Bagi elit, aturan bisa dinegosiasikan. Lembaga seperti KPU dan Kementerian Pendidikan jadi permisif saat berhadapan dengan kekuasaan. Audit mendalam diabaikan, jalur VVIP terbuka lebar. Tekanan politik membuat pejabat enggan menegakkan aturan secara imparsial. Ini melahirkan budaya impunitas. Kredensial jadi alat kontrol bawah, tameng atas. Selama pembiaran institusional ini ada, kasus seperti Gibran akan terus berulang. Penjara tetap penuh oleh orang-orang seperti Samsul. Solusi parsial tak cukup. Kita telah melihat upaya-upaya setengah hati sebelumnya, dan hasilnya selalu sama, ketidakpercayaan publik yang terus meningkat. Tindakan sementara dan tambal sulam tidak akan menyelesaikan masalah yang berakar dalam sistem. Diperlukan audit kredensial independen dan transparan untuk semua pejabat publik. Audit ini harus dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan tersembunyi, memastikan objektivitas dan keadilan dalam prosesnya. Audit harus terbuka, bisa diakses publik. Setiap warga negara berhak untuk mengetahui dasar pendidikan dan kualifikasi para pemimpin mereka. Kerahasiaan hanya akan menimbulkan kecurigaan dan merusak kepercayaan, dan melibatkan seluruh jejak akademik, termasuk dokumen penyetaraan. Kita perlu menelusuri setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta memastikan bahwa semua sertifikat dan gelar yang diperoleh adalah sah dan diakui. Badan audit harus independen, diisi ahli dan masyarakat sipil.
Keterlibatan masyarakat sipil akan memastikan bahwa proses audit tidak hanya dilakukan oleh para ahli, tetapi juga diawasi oleh perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat, bebas dari pengaruh politik. Audit ini tidak boleh menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik atau melindungi kroni. Integritas proses harus dijaga dengan ketat. Temuan mereka harus dipublikasikan dan mengikat. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, harus ada konsekuensi yang jelas dan tegas. Impunitas tidak boleh ditoleransi. Ini jadi disinsentif bagi manipulasi riwayat pendidikan. Dengan adanya audit yang ketat dan transparan, para pejabat publik akan berpikir dua kali sebelum mencoba memalsukan kualifikasi mereka. Akan ada resistensi, tapi pejabat publik harus siap kehilangan sebagian privasi demi akuntabilitas. Jabatan publik adalah amanah, dan dengan amanah itu datang tanggung jawab untuk bersikap transparan dan jujur kepada rakyat. Kredensial akademik adalah pilar legitimasi pemimpin. Memastikan keabsahannya adalah hak rakyat. Tanpa legitimasi, seorang pemimpin akan kehilangan kepercayaan dan otoritasnya. Dinding pembiaran harus diganti dengan transparansi. Sudah saatnya kita membuka semua informasi yang relevan kepada publik, sehingga mereka membuat penilaian yang tepat para pemimpin mereka. Audit independen harus diperkuat dengan Undang-Undang Keterbukaan Kredensial Pejabat Publik. Undang-undang ini mewajibkan publikasi riwayat pendidikan pejabat dalam basis data nasional. Dalih privasi tak lagi bisa jadi tameng. Sanksi tegas harus diberlakukan, pembatalan pencalonan, pemberhentian, hingga larangan seumur hidup bagi pemalsu kredensial. Proses legislasi harus dikawal masyarakat sipil agar tak melemahkan semangat transparansi. Tanpa aturan tegas, polemik kredensial akan terus berulang setiap pemilu. Kisah Samsul dan Gibran adalah babak dari drama keadilan yang timpang. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, realitas yang menyakitkan. Kita sering hanya mengeluh, lalu lupa, membiarkan siklus ini berulang. Tapi penonton juga punya kekuatan, suara, pengawasan, tuntutan. Diam berarti menyetujui sistem yang pincang. Kita harus menolak diam, terus bertanya, menggugat, menuntut transparansi. Pertarungan kredensial adalah pertarungan untuk jiwa bangsa. Dalam drama keadilan, diam adalah pengkhianatan terhadap harapan.